Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf pada hari ini berjudul Makanan Haram dan Halal. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Imamat 11 ayat 4. Setelah peristiwa air bah, Allah memperkenalkan daging sebagai makanan manusia. Karena pada waktu itu semua makanan dari tumbuh-tumbuhan telah binasa, maka Tuhan memberi izin Nuh dan keluarganya untuk memakan daging dengan syarat bahwa mereka tidak boleh memakan darah dalam daging. Bisa dibaca dalam Kejadian 9 ayat 3 sampai dengan 5. Ketentuan bersyarat yang lain terdapat dalam Alkitab menyangkut ketentuan yang diberikan Allah kepada Nuh bahwa ia dan keluarganya dapat makan hanya hewan yang disebutkan Tuhan sebagai hewan yang halal. Nuh keturunannya memerlukan yang halal sebagai makanan mereka. Begitu pula segala hewan korban persembahan yang terdapat dalam Kejadian 8 ayat 20, sehingga Tuhan menyuruh Nuh mengambil 7 pasang masing-masing dari jenis hewan yang halal, sedangkan pasangan hewan yang tidak halal dari setiap jenis hanya 1 pasang saja yang dibawa masuk ke dalam bahtera. Bisa baca dalam Kejadian 7 ayat 2 dan 3. Dalam Imamat 11 dan Ulangan 14 memberikan gambaran yang panjang lebar mengenai hewan yang halal dan yang tidak halal, dari yang berkaki 4 dan berbagai ikan yang hidup di air. Secara alamiah, hewan atau binatang yang tidak halal bukanlah makanan yang sehat. Kebanyakan dari antaranya adalah binatang pemakan bangkai atau pemangsa, mulai dari singa dan babi hingga jenis ikan yang hidup di dasar laut, yaitu ikan yang menyedot kotoran di dasar laut tersebut. Karena kebiasaan hewan-hewan tersebut membuat mereka lebih tepat disebut sebagai hewan pembawa penyakit. Winston Craig dalam artikelnya Pork and Shellfish, How Safe Are They? Di Health and Healing 12 nomor 1 menyatakan selain adanya sejumlah kolesterol yang terdapat dalam daging babi dan kerang, kedua jenis makanan tersebut mengandung sejumlah toksin dan kontaminasi lainnya yang dapat meracuni manusia. Dengan memakan makanan yang halal, umat Allah menunjukkan rasa syukur karena mereka telah ditebus dari dunia yang rusak, kotor yang terdapat di sekelilingnya. Kita bisa baca dalam Imamat 20 ayat 24 sampai 26 dan Ulangan 14 ayat 2. Allah tidak menginginkan kita memasukkan makanan yang haram ke dalam bait suci tubuh yang menjadi tempat kediaman roh Allah. Sebab itu, marilah kita memakan makanan yang sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.